pertolongan kita dalam ibadah syukur peresmian gedung pelayanan kategorial Smart ini datang dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam penyertaan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sebagai nats pembimbing, jemaat sambut dengan menyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Silakan duduk, kita akan menyaksikan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu dan kebaktian remaja Ora et Labora. Silakan.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kegembiraan ini. Kegembiraan karena menyaksikan Engkau menjawab doa-doa jemaatmu. Saat pembangunan gedung Smart mulai dibangun, kami memanggil Engkau dan menyebut namamu. Dan hari ini Bapa, Engkau memperkenankan kami bersama dengan seluruh jemaatmu menyaksikan Engkau menjawab doa jemaatmu. Oleh karena itu kami datang di hadapanmu dengan syukur, dengan semua puji-pujian ini, karena hanya Engkau yang layak menerimanya. Karena itu Bapa di dalam sorga sekarang, sesudah kami menyaksikan penyelesaian pembangunan ini, kami datang di hadapanmu duduk, berdiam diri, dan mau membiarkan Tuhan berbicara kepada kami. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kami sesudah pembangunan ini selesai. Karena itu kami mohon dengan penuh kerendahan datanglah kepada kami dan ajar kami. Apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui penyelesaian pembangunan ini. Dan tolong ajar kami di atasnya. Supaya saat menyaksikan bangunan yang megah ini, kami berlutut di hadapan-Mu dengan syukur dan bukannya meninggikan diri kami. Kami bersyukur di dalam Yesus yang telah menjawab doa-doa kami, doa-doa jemaat. Berbicaralah Bapa kepada kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang saya pilih untuk mendasari pengucapan syukur Jemaat Oreat Labora atas penyelesaian gedung sekolah minggu anak dan remaja. Kalau saudara-saudara belum lihat, dia ada di sebelah. Terambil dari kitab Mazmur pasal 133, kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 133. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita mulai. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sinai. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita gaungkan beberapa minggu dan bahkan bulan sebelumnya, hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan selesainya pembangunan gedung sekolah minggu anak dan remaja Jemaat Oreat Labora. Apa yang saudara-saudara kita lihat bersama-sama hari ini adalah hasil dari pergumulan dan doa-doa yang selama ini dinaikkan terus-menerus oleh jemaat. Hasil dari persembahan kasih yang saudara-saudara nyatakan melalui persembahan-persembahan natsar saudara-saudara. Hasil dari pengorbanan dan penyerahan diri saudara-saudara panitia. Karena itu kita datang mengucap syukur oleh karena Tuhan memperkenankan kita hari ini untuk merayakan penyelesaiannya. Tetapi pertanyaan saudara-saudara ialah, sesudah bangunan ini berdiri dengan kokohnya, apa yang hendak Ia sampaikan kepada kita? Karena ini tentang pekerjaan Tuhan, karena ini tentang jawaban Tuhan atas doa-doa kita, maka pertanyaannya ialah kalau Tuhan mengizinkan kita menyelesaikannya, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Setiap kali kita melihat
bangunan yang besar, kuat, dan kokoh ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita duduk diam dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kami dan berbicara kepada kita dan menyampaikan apa pesan yang hendak Ia nyatakan kepada kita. Saudara-saudara, kita semuanya dipanggil untuk menyaksikan kebesaran, kekokohan, atau saudara sebut keindahan, kekuatan bangunan yang ada di samping ini, harus merupakan gambaran dari kasih persaudaraan yang kuat di dalam jemaat ini. Apa yang saudara-saudara lihat sebagai bangunan besar dan kuat itu mestinya memberitakan seperti ini persaudaraan dan kasih di jemaat Oraet Labora. Sebab kalau tidak seperti itu, dia hanya menjadi sebuah pencapaian manusia yang tidak ada nilainya dan harganya. Tetapi kalau kita bersama-sama meletakkan ini sebagai pemberitaan tentang persekutuan, kasih, dan persaudaraan tulus di jemaat Oraet Labora, hari ini kita pantas berpesta pora. Tidak soal seberapa kecil dan juga tidak soal seberapa besar yang telah jemaat nyatakan sebagai bentuk dukungan pembangunan ini. Semuanya berharga di hadapan Allah. Karena itu Mazmur 133 tetap penting bagi kita. Kita tidak hanya akan menyerahkan ini kepada anak-anak kita, tetapi kita juga akan memberitakan kepada anak-anak kita seperti apa persaudaraan yang kita, orang tua mereka, tunjukkan kepada mereka. Inilah inti dari Mazmur 133 ini, saudara-saudara. Daud sedang mengajarkan kepada kita pentingnya bersama-sama. Daud sedang menyampaikan kepada kita, kita tidak dapat menjadi apa-apa, kita tidak dapat menjadi siapapun kalau kita sendirian. Dalam teks Ibrani, Mazmur ini diawali dengan kata sesungguhnya. Melalui kata ini pemazmur hendak menarik perhatian kita pada pentingnya harmoni kerukunan di dalam jemaat. Ketika orang-orang Yahudi melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem, mereka tidak berjalan sendiri. Juga mereka tidak menyanyi sendiri solo. Tetapi mereka berjalan bersama-sama dan mereka bernyanyi bersama-sama. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara memperhatikan mengapa perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu mesti memakan waktu 40 tahun lamanya? Apa makna yang hendak disampaikan kepada kita melalui waktu yang panjang itu? Perjalanan itu menjadi perjalanan yang panjang karena mereka berjalan bersama-sama. Bayangkan kalau mereka tidak berjalan bersama-sama, Bapak Ibu, yang kuat sudah sampai duluan, tunggu mie yang lambat. Yang tua-tua. Perjalanan ini menjadi panjang karena yang kuat berjalan menopang yang lemah, yang tua, yang sakit di belakang mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, prinsip persekutuan tidak meninggalkan yang lain. Prinsip persekutuan ialah persaudaraan. Seorang saudara tidak akan meninggalkan yang lain. Seorang saudara tidak akan mengkhianati saudaranya. Dan inilah kekuatan persekutuan, harmoni yang sedang diberitakan oleh pemazmur. Ketika kita menjadi seorang Kristen, saudara-saudara, kita semuanya menjadi bagian dari tubuh orang percaya, yaitu tubuh Yesus Kristus. Dan ini yang menarik. Ketika Yesus katakan, ketika kau percaya kepadaku, kau menjadi bagian dari tubuhku, saudara-saudara perhatikan, Yesus tidak pernah membuang siapapun pada dirinya. Yesus tidak pernah menolak siapapun yang ada pada dirinya.
Itu sebabnya kalau ada persekutuan yang mengabaikan yang lain, yang membuang yang lain, dia tidak pantas disebut tubuh Yesus Kristus. Yesus saja menerima saya sebagai bagian dari dirinya. Jadi apa hakmu? Kan seperti itu. Kristus menerima saya dan saudara-saudara menjadi bagian dari tubuhnya. Mari datang kepadaku. Dia tidak menolak siapapun. Di dalam gereja tidak ada istilah anak satu-satunya. Anak tunggal itu hanya istilah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah Bapak Ibu, tidak pernah kita istimewa di hadapan Tuhan ketika kita datang sendirian. Tidak pernah. Kita hanya menjadi istimewa, berharga di hadapan Allah sebagai tubuhnya ketika kita datang bersama-sama sebagai saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika bangunan ini selesai, kita yang tua-tua ini, mari kita wariskan kepada anak-anak kita bukan hanya sebuah gedung, tetapi kita wariskan kepada mereka bagaimana hidup bersama-sama. Mari kita wariskan kepada mereka bagaimana hidup sebagai sebuah persekutuan. Supaya ketika setiap orang melihat indahnya tempat itu, mereka sedang menyampaikan tentang indahnya persekutuan ini. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita tidak hanya merayakan peresmian dan penyelesaian pembangunan itu, lebih daripada itu kita sedang merayakan persekutuan jemaat Orayat Labora yang penuh dengan kasih dan persaudaraan. Kiranya seperti itu Bapak Ibu. Kiranya seperti itu kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan nyanyian Jangan Lelah. Saudara-saudara, sidang masa raya pengeresmian Gedung Smart Jemaat Orayat Labora.
Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan bagi kita, bagi segenap keluarga jemaat Oraet Labora, dalam persekutuan dengan jemaat-jemaat sekelas Kendari Konut dan segenap jemaat-jemaat Sega Sultra. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami sekalian terhimpun. Engkau menghimpunkan kami dengan segala sorak dan sukacita, karena perbuatan-Mu yang besar ajaib yang telah Engkau nyatakan kepada kami selama 6 tahun. Jemaat Oraet Labora lewat panitia pembangunan gedung Smart bekerja keras dengan segala jerih payah. Pada saat ini Engkau mengaruniai kami kesempatan untuk melihat hasil kerja itu. Karena itu pada hari ini pun kami mengaku bahwa jikalau bukan yang membangun gedung ini, akan sia-sia pekerjaan sidang Jumat-Mu, akan sia-sia pekerjaan panitia pembangunan. Sekali lagi kami mengucap syukur, oleh karena kami boleh mengalami tanda-tanda perbuatan-Mu yang besar dan ajaib itu. Kami hendak menyerahkan gedung ini ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang pemakaian oleh jemaat-Mu di Oraet Labora, dalam persekutuan dengan jemaat-jemaat sekelas Kendari Konut dan jemaat-jemaat Gesultra, kami hendak menyerahkan kepadamu, kiranya gedung ini akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh sidang Jumat-Mu, menjadi tempat pembinaan dasar anak-anak sekolah minggu, remaja, dan katekisasi, yang menjadi dasar dan landasan pembangunan jemaat misioner di Oraet Labora. Kami mengucap syukur Bapa, oleh karena selama 6 tahun Engkau telah memimpin, memelihara, mengaruniai kemampuan, mengaruniai hikmat dan keterampilan, bahkan kekuatan dan kesehatan kepada panitia pembangunan, kepada semua tukang-tukang yang dipekerjakan, sehingga mereka boleh menjadi alat-alat yang hidup di dalam tangan-Mu untuk mewujud menyatakan program Jumat yang besar ini. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Engkau limpah ruahkan kepada segenap anggota Jumat, sehingga dengan persembahan-persembahan yang kecil pun, tapi oleh karena Engkau memberkati, menyucikannya, sehingga dapat menjadi modal yang besar bagi pembangunan gedung yang menjadi kebanggaan dan kemegahan Jemaat Oraet Labora. Engkau memberkati juga segenap donatur yang turut berpartisipasi mendukung pembiayaan gedung ini. Bapa dalam surga, sucikan dan sempurnakan kiranya sukacita kami pada saat ini. Kami hendak berdoa bagi pengurus sekolah minggu remaja yang akan memimpin pendayagunaan gedung ini, tetapi juga pengurus pelekat-pelekat kategorial, bahkan seluruh sidang Jumat-Mu yang pada momen-momen tertentu akan mendayagunakan gedung ini. Bahkan juga kelas Kendari dan Gesultra yang pada sewaktu-waktu akan mendayagunakan gedung ini. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau mengaruniakan kepada kami gedung yang besar, yang megah dan yang indah ini.
Sekali lagi kami persembahkan puji-pujian dan syukur kami kepadamu Bapa. Engkau peliharakan, Engkau berkati sidang Jumatmu di Ora Tabora. Engkau memberkati BPMJ dan segenap majelis Jumat. Engkau memberkati segenap sekretaris komisi, pengurus pelkat kategorial, supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas yang Engkau percayakan dalam pembangunan sidang Jumatmu yang besar ini. Menjadi jemaat yang misioner, menjadi tubuh Kristus yang indah, yang kuat dan yang menarik, sehingga menjadi lebih banyak orang yang datang kepadamu. Engkau memberkati segala pekerjaan dan pelayanan mereka. Sebagai jemaat-Mu di Ora Tabora, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat sekelas Kendari, Konawe Utara, jemaat-jemaat sekelas Segep Sultra, melalui BPMS dan BPMK, supaya dalam persekutuan dengan seluruh jemaat-Mu di Sulawesi Tenggara, kami bersama-sama membangun tubuh Kristus di Sulawesi Tenggara ini, tubuh Kristus yang indah, yang kuat, sehingga banyak orang yang datang kepadamu. Sekali lagi kami persembahkan doa ini kepadamu Bapa, dan kami mohon jikalau kiranya berbagai kegiatan-kegiatan dilaksanakan di dalam gedung ini, kiranya Engkau ada hadir di situ. Engkau senantiasa memimpin, menyertai sidang Jumat-Mu dalam segala aktivitasnya, di mana gedung ini akan menjadi gedung serbaguna dalam segala pelayanan yang dilakukan oleh sidang Jumat-Mu, bahkan juga oleh Klasis Kendari dan oleh BPMS Gep Sultra. Bapa di dalam surga, Engkau berkati sidang Jumat-Mu, dan Engkau tunjukkan apalagi perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan, yang akan lebih mewujud nyatakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu, pekerjaan-Mu yang agung ajaib di tengah jemaat-Mu yang besar ini. Bapa di surga, majelis Jumat yang Engkau percayai untuk membangun jemaat-Mu yang besar ini dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka, tetapi oleh pimpinan Roh Kudus dan tuntunan firman-Mu, kiranya mereka akan dapat melaksanakan tugas-tugas yang indah, besar, mulia yang dipercayakan kepada mereka dalam membangun sidang Jumat ini. Bapa dalam surga, ini doa syukur dan syafaat yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau sucikan, Engkau sempurnakan, supaya menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian menyenangkan-Mu. Kemudian akan disusul dengan kolintang lansia Jemaat Orel. Tuhan
Setelah kelintang lansia akan disusul oleh dengan pujian dari pengasuh sekolah minggu remaja. Mari mantan guru sekolah minggu Jemaat Oret Labora, persilahkan ke atas.
Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan sebab itu, mari bersama mempersembahkan syukur kita dengan sukacita sebagai respon kita akan kebaikannya. Lagu Betapa Hatiku menghantar persembahan kita saat ini.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk memberikan ungkapan syukur kami sebagai tanda terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, untuk dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami mempersilahkan vokal grup kaum Bapak untuk memuji memuliakan Tuhan. PKB.
Baik, Bapak Ibu, sidang pengucapan syukur yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri rangkaian ucapan syukur jemaat pada sore hari ini, saya jemput untuk berdiri. Mari bersama-sama memuliakan Tuhan dengan melakukan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Menutup rangkaian ibadah syukur kita memuji Tuhan dengan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, demikianlah ibadah syukur pada saat ini. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita dan kita boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Sebelum saya serahkan kepada petugas yang akan memandu pada acara peresmian, sekali lagi saya persilakan rekan-rekan yang pernah menjadi pengasuh sekolah minggu untuk berdiri supaya diperkenalkan. Inilah dia. Ya, saya persilakan Ibu Elce, Kak Ote, ya ini dia Paset, pernah jadi ketua, inilah semua. Banyak yang kurang datang karena jauh-jauh. Iya, terima kasih atas kehadirannya Bu. Ya, sekali lagi terima kasih. Selanjutnya saya serahkan untuk acara selanjutnya peresmian. Dengan penuh kasih saya persilakan Bapak Penatua Insinyur Sastian Setiawan untuk memimpin acara ini. Kami persilakan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau sore menjelang malam ini kita sudah beribadah di ruangan ini, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita syukuri karena hujan juga bersama-sama dengan kita, dan kita semua fokus di dalam ibadah syukur pada sore hari ini. Puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaat, secara khusus jemaat Ora et Labora Kendari. Kita masih ingat di tahun 2017-2018, di awal-awal pembangunan Gedung Smart. Masih ingatkah Bapak Ibu ketika majelis pendampingnya membagikan celengan yang terbuat dari kaleng-kaleng? Kalau kita masih ingat, ibu-ibu, bapak-bapak telah berpartisipasi di dalam pembangunan ini, telah mengisikan kaleng ini melalui celengan yang dibuat itu, yaitu dengan istilahnya persembahan mata uang terkecil. Lalu celengan-celengan ini dikumpulkan oleh majelis pendamping dan dibawa ke gereja, dan di gereja kita doakan bersama-sama. Bapak Ibu tahu enggak apa efek positif dari persembahan mata uang terkecil ini? Ketika persembahan mata uang terkecil ini sudah datang dibawa di gedung gereja ini dan didoakan oleh Bapak Pendeta, maka persembahan mata uang terkecil ini dirobahkan oleh Tuhan dari nilai nominalnya yang terkecil menjadi nilai nominalnya yang terbesar. Sehingga apa yang kita saksikan pada saat ini, dari hasil persembahan mata uang terkecil ini, gedung kita yang kita dengung-dengungkan bersama, hari ini kita boleh resmikan bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan menyaksikan bagaimana peresmian daripada gedung Smart kita ini. Saya akan mengajak kita sekalian untuk beralih dari lantai 2 ini, kita menuju ke lantai dasar. Di lantai dasar nanti di sana kita akan menyaksikan bagaimana pengguntingan pita untuk gedung kita yang baru ini. Setelah selesai pengguntingan pita, kita akan melangkah ke lantai 3. Di lantai 3 itulah nanti akan terjadi penandatanganan prasasti peresmian gedung Sekolah Minggu Anak dan Remaja. Nah, oleh karena itu, mari kita dengan tertib untuk beralih ke lantai dasar. Kita bersama-sama di bawah, tapi dengan sebuah informasi
ketika kita sudah melangkah nanti ke lantai 3 yang saya maksudkan tadi, tapi lantai 2,